Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Ya, saya undang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa bagi berdiri. Salam sejahtera bagi kita semua, hai umat Tuhan. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk dapat berkumpul, bersekutu, dan memuji namanya. Mari saat ini saya ajak untuk setiap kita, untuk menundukkan hati dan pikiran kita, untuk terlebih dahulu kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Allah Sang Pencipta kita layak untuk dipuji karena betapa banyak berkat, anugerah dan pemeliharaannya yang melimpah menjadi bukti bagi kita seluruh ciptaannya. Mari kita dengan satu hati, satu suara, kita memuliakan Allah kita. Angkat suara puji Tuhan. Angkat suara puji Tuhan dari hati sampai surga. Renungkanlah ciptaannya, bernyanyilah, bergiranglah, berlimpahlah anugerahnya, menjadikan alam semesta, memberi berkat tak terhingga. Sungguh besar anugerahnya. Umatnya yang dikasih dijaga dan dipelihara. Umatnya yang dikasihi, dijaga dan dipelihara, dihormat, bakti dan taat, turutilah beri Dihormat, bakti, dan taat. dihormat, bakti dan taat, turutilah perintahnya. Amin. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kudung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Saya silakan duduk, jemaat bisa duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita telah ditebus Allah dengan darahnya dan dibentuk kembali menjadi manusia yang baru, apa yang menjadi respon kita? Mari kita refleksikan diri kita dan kembali mengingat akan kebaikan Tuhan dengan menyanyikan pujian darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu
Biarlah sukacita kami melimpah di dalam Engkau ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu yang mensucikan setiap hati kami, darah-Mu yang mensucikan setiap hidup kami saat ini Tuhan. Bila setiap hidup kami saat ini Tuhan, bila kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan, pimpin kami, sertai kami Tuhan. Mungkin kami seringkali mengecewakan Engkau, mungkin seringkali kami jauh dari Engkau Tuhan, tapi biarlah hati kami selalu kembali kepada Engkau ya Tuhan. Jamah siap kami, pimpin setiap kami untuk kami selalu cintakan Engkau Tuhan. Bahwa setiap jemaat-Mu di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang ada melalui online Tuhan, bahwa mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Karya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk setiap kami untuk semakin hari Tuhan semakin kuat di dalam Engkau, menyertai Engkau Tuhan dan percaya kepada Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Pimpin kami dan bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau, mengenal pribadi-Mu, dan menjadi umat-Mu yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Bawa kami Tuhan pada kesempatan pada hari ini Tuhan, untuk kami bisa mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami benar-benar mau Tuhan melangkah kepada kehidupan kami yang lebih baik lagi Tuhan. Dan jamah setiap kami Tuhan, Kau yang menyelidiki setiap hati kami, hati yang kami paling dalam Tuhan. Dan Kau akan membuat hidup kami semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Kami mau peralaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk jemaat bisa bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah janji Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kepada setiap kita yang telah diampuni oleh Tuhan, mari kita juga membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 24. Kita baca ayatnya terlebih dahulu sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib
di antara segala suku bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Menjadi umat pilihan Tuhan bukan karena suatu kebetulan, melainkan karena pilihan itu ada sebelum dunia ini diciptakan. Biarlah pilihan Tuhan itu menjadikan kita siap untuk memuliakan namanya dimanapun kita berada. Amin, saudara-saudara. Amin. Kita pujikan, kita dipilih. Kita dipilih, Katakan, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Katakan, ya kita dipilih. Kita dipilih jadi umatnya. Katakan, saya dipilih Saya dipilih dan dikuduskannya. dan dikuduskannya, membawa kemuliaan Hanya bagi Dia. hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi kita katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, Pujian kami Bapa. pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, terimalah sembah dan pujian. Katakan sekali lagi, terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. Terimalah sembah dan pujian kami. Bertumpangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Saya persilakan jemaat itu bisa duduk kembali. Sebagai umat pilihan Tuhan, janganlah kita melupakan Tuhan dan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Tetapi patutlah kita juga memberitakan keselamatan itu kepada setiap orang yang belum percaya melalui sikap hidup kita yang memancarkan kasih Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kami datang penuhi panggilan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan. Kami datang penuhi
dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Katakan sekali lagi, urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati Tuhan. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan Tuhan. Saya habiskan untuk hamba-Nya Lucy. Teguhkan semua kesaksian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami masih diberi kesehatan dan kekuatan. Kalau kami masih diberi nafas untuk hidup, merupakan anugerah yang Allah berikan dalam hidup kami. Kiranya kami menyadari untuk dapat menghargai setiap hirupan nafas yang masih Tuhan berikan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sungguh-sungguh dapat menghargai hidup, supaya hidup kami sungguh-sungguh makin hari semakin serupa dengan Tuhan. Karena kami rindu hidup kami ada hidup yang memuliakan nama-Mu, hidup yang menyaksikan kasih-Mu, hidup yang membawa terang, hidup yang membawa kabar baik, hidup di mana orang dapat melihat Yesus hidup di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, bila sepanjang hidup kami selalu percaya kepadamu dan kami tidak pernah melupakan Engkau dalam hidup ini. Dan berkatilah firman yang akan mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan berkati hamba-Mu dan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih kiranya Allah Roh Kudus menaungi setiap kami, memberkati setiap kami, supaya kebenaran firman Allah ini terpatri dalam hidup kami. Dan Allah Roh Kudus jugalah yang akan memampukan setiap kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh beribadah ya kepada Tuhan kembali. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita akan melihat dari kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-6.
Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 15 kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ke-1, Bapak Ibu ayat kedua, demikian sampai ayat yang ke-15. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat kita akan mulai ya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Bapak Ibu, kita membaca lagi pasal 8 ayat 11, kita baca bersama-sama. Biarlah bagian ini sungguh-sungguh mengingatkan setiap kita, karena ini adalah peringatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Ulangan 8 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama. Ulangan 8 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman, terlebih lagi kita yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau kita memasuki sebuah kawasan, suatu tempat, kita seringkali menjumpai menemui sebuah identitas tertentu dari daerah atau tempat tersebut. Biasanya daerah tersebut, Bapak Ibu, dibangun monumen atau tugu peringatan atau tugu identitas yang menjadi ciri khas dari wilayah atau daerah itu. Atau bisa juga Bapak Ibu, kenapa tugu itu dibangun atau monumen itu dibangun untuk mengingat bahwa ada satu peristiwa, mungkin ada suatu hal yang penting untuk diingatkan kepada masyarakat. Contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Batu, biasanya ada tugu atau monumen. Masih ingat Bapak Ibu, tugu apa kalau Bapak Ibu pergi ke Batu Malang? Apa? Apel Batu ya, bisa diklik ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Batu Malang, biasanya di situ ada tugu apel gitu ya. Jadi, ini ciri khas bahwa kota Batu adalah kota yang banyak apelnya. Ya. Kemudian kalau di Surabaya, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak tugunya apa? Mantap Pak Hasan ya. Bisa diklik ya. Nah ya, jadi Surabaya itu katanya berasal dari dua kata. Suro itu ikan,
Boyo itu buaya, tapi bukan buaya darat ya. Jadi buaya gitu ya. Jadi itu menjadi identitas Surabaya. Kalau Palembang Bapak Ibu tahu? Apa tugunya? Oh, Pak Hasan bilang pempek. Tugu pempek ya. Oh, Bu Yuda. Apakah di Palembang tugunya pempek Bapak Ibu? Jadi kalau ke Palembang kelihatan tugu pempek. Saya merasa di Palembang nggak ada tugu pempek Pak Hasan ya. Nggak ada. Tetapi yang ada adalah Ampera. Jembatan Ampera. Bapak Ibu tahu apa arti Ampera? Amanat penderitaan rakyat. Jadi jembatan ini mengingatkan bagaimana masyarakat atau kota Sumatera khususnya Palembang ya untuk mengingat pernah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ke Kudus, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa yang menjadi monumennya? Kudus. Nggak tahu ya? Ya, menara Bapak Ibu yang terkasih ya. Itu Menara Kudus namanya. Nah ya, memang dia berdampingan dengan tempat ibadah, ya Menara Kudus namanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ke Jakarta pasti tahu ya monumennya apa. Ya, Monas ya, bukan Nanas. Monas, ya, monumen nasional. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih tujuan dibangunnya tugu? Apa sih tujuannya untuk membangun yang namanya monumen? Ketika orang melihat langsung Bapak Ibu, mereka akan mengerti dan mengetahui tentang suatu ciri ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Batu Malang, oh lihat gambar apa? Monumen apel. Oh Bapak Ibu tahu bahwa ciri khas Batu Malang adalah apel hijaunya misalnya, apel warna hijau ya, atau apel mana laginya misalnya. Itu menjadi ciri khas. Atau Bapak Ibu untuk mengingatkan satu peristiwa yang pernah terjadi di kota itu. Ya seperti seperti jembatan Ampera tadi. Maka itu Ampera itu kan singkatan ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus itu untuk mengingat pada satu peristiwa yang pernah terjadi. Nah, jemaat yang terkasih demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan, jangan sampai kita melupakan karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Allah sudah memberikan kita tugu monumen yang begitu luar biasa mulai dari kedatangannya. Kita memperingati Natal untuk memperingati apa? Memperingati kelahirannya, memperingati bahwa dia datang ke dalam dunia ini. Kemudian kalau ketika kita melihat salib Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang akan mengingatkan kita ketika kita melihat salib? Kita mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasanya mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Dia mengganti kita di situ. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu melihat salib, apa yang ada di kepala? Apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita sungguh dapat merasakan, mengingat kembali akan karya Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Kalau kita mengingat akan kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Bapak Ibu, apa yang mengingatkan kita kalau Yesus itu bangkit, kalau Yesus itu naik ke sorga? Itu mengingatkan kita bahwa dia sungguh Allah yang hidup, dia sungguh Allah yang berkuasa, dia sungguh Allah yang sungguh-sungguh naik ke sorga. Dia adalah Allah yang sejati. Itu sebabnya ketika kita merayakan kebangkitan, kita merayakan kenaikan Kamis yang lalu, kita diingatkan kembali siapa Tuhan yang kita percayai itu. Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan yang sejati. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan kita akan diingatkan lagi akan peristiwa apa? Minggu depan tanggal 5. Akan diingatkan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Jadi jemaat yang terkasih, itulah sebabnya kenapa kita selalu diingatkan setiap tahun, supaya kita selalu ingat dan percaya kepada Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu mencintai kita, Tuhan yang begitu setia di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Jadi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, janganlah pernah kita lupakan Dia di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita coba lihat dua hal penting ya. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa sih kita tidak boleh melupakan Tuhan? Kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Karena Dia menebus hidup kita. Oke, apa lagi?
Karena dia menebus hidup kita, oke. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Ya. Apakah itu berarti orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan dan dia melupakan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan di sini Bapak Ibu? Apakah sungguh-sungguh kita itu tidak ingat lagi tentang Tuhan? Melupakan Dia di dalam kehidupan ini? Apa kata Ulangan 8 ayat 11 tadi Bapak Ibu? Coba kita lihat. Ulangan 8 ayat 11 yang kita baca tadi. Itu sebabnya saya katakan kita harus ingat baik-baik ini adalah peringatan Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa? Hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu dalam Ulangan 8:11 menyatakan bahwa seseorang melupakan Tuhan dengan cara apa? Tidak berpegang dan melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu seseorang dapat melupakan Tuhan bukan karena dia ingatannya mulai melemah, tetapi karena ia tidak lagi menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang dimaksud dengan melupakan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Yaitu ketika kita sudah mulai tidak menaati firman Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah tidak patuh lagi kepada firman Allah di dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin kita datang beribadah kepada Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Ya, sekalipun kita beribadah, tetapi di dalam kenyataan hidup seringkali kita tidak taat kepada firman Allah. Itu artinya kita melupakan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan mengingatkan tidak boleh melupakan Tuhan. Supaya apa kita tidak melupakan Tuhan? Supaya kita sungguh makin hari semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ulangan 6 ayat 5 yang kita baca tadi. Ya, Ulangan 6 ayat 5 yang kita baca tadi. Supaya kita dapat memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan di dalam ayat yang kedua. Supaya kita dapat berpegang pada janji dan segala ketetapan Allah di dalam ayat yang kedua. Supaya senantiasa di dalam hidup ini Bapak Ibu kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, di dalam segala peristiwa, di dalam kehidupan ini. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan memberi perintah kepada umat untuk tidak melupakan Allah dalam kehidupan ini. Dan perintah ini Bapak Ibu diulang-ulang kepada umatnya. Oleh karena apa sih firman Tuhan ini diulang-ulang, perintah ini diulang-ulang, aturan ini diulang-ulang Bapak Ibu? Karena sifat manusia yang sering terjadi adalah apa? Mudah lupa, ya, atau orang seringkali katakan, manusiawi lah saya lupa, ya. Apakah demikian Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat Yesaya 1 ayat 3 berkata apa? Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ada peringatan Bapak Ibu ya kepada umat Allah, dan tentu saja ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Ulangan pasal 6 Allah berulang kali menganjurkan umatnya supaya jangan melupakan Dia. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam bacaan hari ini Bapak Ibu, Musa mengingatkan bahwa situasi paling mengerikan yang bisa dialami orang Israel adalah apa? Melupakan Tuhan. Ya, melupakan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu baca dalam pasal 6 tadi Bapak Ibu ya. Di dalam ayat 11 misalnya. Rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun algu dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Di tengah bergelimang kemakmuran yang bisa mereka nikmati di tanah perjanjian, bahaya terbesar justru Bapak Ibu timbul ketika apa? Mereka lupa Tuhan. Akhirnya lupa diri. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan bahaya terbesar karena mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Mereka berpaling kepada hal-hal yang jasmani, ya, sehingga mereka melupakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi tidak heran Bapak Ibu, Musa perlu mengingatkan tentang hal ini
Sebab orang Israel atau umat Tuhan sering melupakan Tuhan. Bagaimana hidup kita Bapak Ibu? Apakah kita juga sering melupakan Tuhan? Jadi melupakan Tuhan tadi bukan berarti kita tidak ingat tentang Tuhan sama sekali, bukan. Tetapi ketika hidup kita tidak seturut apa yang Tuhan inginkan, Tuhan maui. Ketika kita tidak mau menaati firman Allah di dalam kehidupan ini. Sering nggak Bapak Ibu? Sering ya. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya kita tidak melupakan Tuhan? Adapun salah satu resep yang Musa berikan untuk menghindari kita lupa dari Tuhan, yaitu berupa ketaatan. Ya, ketaatan terhadap perintah dan ketetapan dari Tuhan. Ketika taatan itu menjadi sebuah gaya hidup Bapak Ibu, yang akhirnya diteladankan dan diwariskan kepada keturunan orang percaya, tentu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini akan menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang setia, yang tidak akan pernah melupakan Allah dalam hidup ini. Menariknya Bapak Ibu kalau kita melihat apa yang dianjurkan oleh Musa, Bapak Ibu, sekali lagi dia katakan dalam wujud peringatan akan karya Tuhan bagi orang Israel begitu luar biasa. Akan tindakan-tindakan Tuhan terhadap umatnya di masa lalu begitu luar biasa. Musa tidak pernah bosan menyatakan kepada bangsa Israel agar mereka bertindak dengan hati-hati dan tidak melupakan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari perbudakan. Maka itu dikatakan hati-hati. Israel akan mendapatkan berkat yang luar biasa ketika mereka masuk ke tanah perjanjian jika mereka tidak melupakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Musa meminta agar mereka tetap setia kepada Tuhan, ya, untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika ada orang lain yang mengatakan kepada kita, hati-hati. Misalnya itu ada hati-hati penipuan, ya, hati-hati banyak jalan berlubang. Kira-kira Bapak Ibu, ketika kita mendapat peringatan ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Hati-hati penipuan misalnya, ya, hati-hati banyak jalan berlubang. Kalau Bapak Ibu lagi bawa kendaraan, ketika akan masuk satu tempat, di situ ada tulisan, hati-hati jalan berlubang. Banyak lubang ya, hati-hati banyak jalan berlubang. Kira-kira ketika Bapak Ibu lagi nyetir kendaraan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pelan-pelan ya. Peringatan itu membuat kita tuh menjadi apa? Waspada. Betul ya? Membuat kita itu menjadi hati-hati, waspada. Demikian pula ketika Tuhan meminta kita, Bapak Ibu, di dalam bacaan tadi dikatakan berhati-hati. Ya, dalam 8 ayat 11 tadi dikatakan apa? Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Hati-hatilah supaya kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada peringatan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus ya taat ya, harus hati-hati. Kalau peringatan seperti ini aja Bapak Ibu membuat kita waspada, maka ketika firman Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati, harusnya kita lebih apa? Lebih waspada. Karena peringatan ini penting Bapak Ibu, ya. Karena tadi diingatkan ya dalam Yeremia tadi bahwa umat Allah itu sering kali melupakan Tuhan. Sampai Tuhan membandingkan binatang aja tahu kandangnya di mana, betul nggak? Binatang aja tahu kandangnya binatang di mana. Tetapi umat Tuhan seringkali melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Melupakan Tuhan, karya, perbuatan dan sebagainya. Jadi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu kita perlu diingat-ingatkan terus oleh kebenaran firman Allah supaya kita jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita harus sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Allah sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kita perlu Bapak Ibu mendisiplin pribadi yang tinggi untuk setia kepada Tuhan kita. Kita harus bahkan mengajarkan perintah Tuhan ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Supaya mereka sungguh terus berpegang kepada kebenaran firman Allah dan mereka tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan. Pengajaran dalam kitab Ulangan ini begitu luar biasa Bapak Ibu.
tetap relevan di dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini. Kalau kita ingin anak kita diberkati, kalau kita ingin keturunan kita sungguh-sungguh berhasil, ingatkanlah mereka selalu dengan apa? Firman. Supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Ya, supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Saya bisa bertobat, Bapak Ibu, itu saya seringkali sharing ya. Itu karena paman saya seorang Kristen yang luar biasa. Dari saya tahun 89 ketika saya sekolah ya di Bangka ya, saya ikut paman saya. Saya mendapat pengajaran luar biasa. Dan saya juga seringkali melihat beliau bagaimana mendidik anak-anak di dalam firman Allah juga luar biasa. Sangat luar biasa. Mulai dari kecil anak-anak itu sudah diajarkan kepada firman Allah. Saya ingat seorang sepupu saya ya, yang waktu masih kecil sekali waktu itu. Kira-kira kelas 1 SD ya. Dia mau cari papanya, Bapak Ibu ya. Karena papanya pergi ke tempat kakeknya. Jadi harus melewati pasar. Dari rumah untuk menuju rumah kakek itu harus melewati pasar. Kalau di Bangka, kota Mentok itu khususnya. Kalau sudah sore itu sepi. Ya, kalau siang itu dari pagi sampai siang rame. Tapi kalau sudah sore Bapak Ibu sepi. Apalagi sudah jam 6, mulai gelap. Wah, tambah sepi. Dia pergi sendiri Bapak Ibu jam 6, setengah 7 itu ya, sore. Waktu di pasar dia ketemu seseorang, kamu mau kemana ini, anak siapa ini? Oh, saya mau cari papa saya. Kamu nggak takut ya? Enggak. Lu kenapa nggak takut? Karena saya punya Tuhan Yesus. Wah, masih kecil Bapak Ibu berani berkata demikian. Pada tahun 98 Bapak Ibu ketika terjadi kerusuhan yang luar biasa, dia sekolah di Jakarta. Ya, pindah sekolah di Jakarta ya. Bapak Ibu pada waktu dia sekolah di Jakarta, itu kan terjadi kerusuhan yang luar biasa. Loh, papanya khawatir ya di Bangka ya. Karena kita tahu ya terjadi kasus perkosaan yang luar biasa. Dia minta anak-anaknya pulang. Tapi anak-anaknya Bapak Ibu bilang apa sama papanya? Papa, jangan khawatir. Papa ajarin kami apa dari kecil? Papa ajarkan kami percaya sama Tuhan. Tuhan pasti menjaga, melindungi. Kalaupun ada apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah luput dari kedaulatan Tuhan. Oh, papanya kaget Bapak Ibu. Nangis sang papa. Justru anak-anak itu menguatkan dia, ya, mengingatkan dia bahwa Allah itu begitu luar biasa. Allah itu begitu dahsyat dalam kehidupan ini. Dan Allah selalu menyertai anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendapat berkat ketika kita sungguh-sungguh selalu ingat Tuhan dalam hidup ini. Lanjut umur, ayat 2c. Kita akan mendapat berkat jasmani, ayat 3c. Kita akan mendapat berkat yang Allah janjikan, ayat 10. Kita akan berhasil dengan caranya Allah, di dalam ayat yang ke-10. Apakah kita sungguh ingin diberkati Tuhan? Jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Peringatan Musa ini Bapak Ibu masih sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini. Acap kali sadar maupun tidak sadar kita juga mengalami ya lupa dengan cara melupakan Tuhan, dengan cara melupakan peringatannya, dengan cara tidak setia, dengan cara tidak memegang teguh kepada ketetapannya. Melupakan Tuhan menjadikan kita lupa diri dan akhirnya juga hidup menyimpang jauh dari rancangan Tuhan. Karena itu pastikanlah di dalam diri kita agar kita jangan melupakan Tuhan. Karya Tuhan dalam hidup kita begitu besarnya, begitu mulianya. Hari ini Bapak Ibu kalau kita dapat beribadah kepada Tuhan di gereja, itu mengingatkan kita kembali bahwa Allah begitu luar biasa. Jangan sampai COVID 2 tahun ini di mana kita beribadah di rumah membuat kita lupa kepada Tuhan. Kita malas untuk datang beribadah kembali. Kalau Tuhan sudah membuka gerejanya Bapak Ibu, Tuhan ingin kita itu apa? Kembali. Kalau kita memang sehat, kita memang kuat, kita memang bisa hadir. Mari kita hadir. Beribadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Taati perintah-perintah Tuhan Bapak Ibu di dalam kehidupan ini. Lakukanlah perintah-perintahnya dalam kehidupan ini. Terlebih lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah merasakan karya Tuhan yang begitu besar. Tadi saya katakan,
Ya, tugu, ibarat seperti tugu kalau Natal mengingatkan kita bagaimana Tuhan hadir di dalam dunia ini. Salib mengingatkan kita betapa Dia mati bagi kita. Menggantikan kita, berkorban untuk kita. Kebangkitan dan kenaikannya mengingatkan kita. Dia Allah yang hidup, Allah yang sejati. Dan kenaikannya juga mengingatkan kita untuk apa? Pergi memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan di dalam hidup ini. Dan minggu depan kita akan diingatkan akan Pentakosta, di mana Allah Roh Kudus itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Dan Allah itulah akan selalu memberi kita kekuatan, juga keberanian di dalam memberitakan Injil. Begitu banyak monumen, tugu yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Termasuk pagi ini ketika kita menerima perjamuan, ini juga merupakan, ya boleh dikatakan tugu atau monumen yang mengingatkan kita kembali karya besar Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang menaati firman untuk memuliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami boleh diingatkan kembali oleh firman Allah. Supaya setiap kami sungguh-sungguh boleh berhati-hati akan kehidupan ini. Untuk tidak melupakan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Karyamu begitu mulia dan agung. Kami diingatkan terus supaya kami sadar sebagai orang percaya untuk taat, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh tidak pernah melupakan Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan. Teguhkan kami, kuatkan setiap kami untuk hidup seturut dengan firman. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada saudara Ricky. Saya undang untuk jemaat bisa bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan sebagai umat yang percaya, baik di segala tempat maupun di segala zaman. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bagi pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Melalui firman-Nya yang mengingatkan setiap kita untuk tidak melupakan Tuhan. Dan saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer atau scan QR Code. Sementara bagi jemaat yang hadir di gereja dapat memberikan dalam bentuk amplop dan dimasukkan ke dalam kotak setelah ibadah. Mari kita nyanyikan pujian suka mengabarkan Injil. Keselamatan serta kasih-Nya Tuhan yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan Injil yang berkuasa, yang memberitakan selamat pada manusia. Aku suka mengabarkan. Suka
menyebarkan Injil Tuhan Yesus. Bait ketiga. Suka mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Banyak yang belum mendengar akan anugerahnya. Ku suka mengabarkan sebab banyak orang selalu rindu mendengar kabar Injil terang. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injilnya, serta cinta kasihnya yang selamatkan kita. Mari kita bersatu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan Tuhan. Kau mengingatkan setiap kami sekali lagi Tuhan, untuk kami umat-Mu, untuk tidak pernah melupakan akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan saat ini. Dan terimalah Tuhan persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Bila persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, dan menjadi kesenangan buat Engkau saja Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa, betul syafaat terutama Tuhan untuk anak sekolah minggu Tuhan, yang saat ini juga untuk mempersiapkan untuk ibadah onsite. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini bisa memiliki kerinduan Tuhan, dan hati yang mau Tuhan datang ke tempat ini beribadah dan menyenangkan hati Engkau juga Tuhan. Dan kali ini juga kami berdoa untuk remaja maupun pemuda-Mu di tempat ini, yang menjadi generasi-Mu berikutnya juga Tuhan. Kau pimpin setiap anak-anak-Mu dari sekolah minggu, remaja hingga pemuda, hingga menjadi dewasa Tuhan, untuk benar-benar menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau, mencintai Engkau Tuhan, dan setia sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Dan khususnya kami juga saat ini berdoa untuk renovasi gereja-Mu Tuhan yang akan diselenggarakan. Kami percaya Tuhan Kau cukupkan dana yang diperlukan, dan saat ini bila renovasi maupun perbaikan di gereja-Mu tempat ini Tuhan, bila itu memuliakan nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk persiapan pemilu di tahun 2024 Tuhan, maupun apapun juga Tuhan yang akan terjadi Tuhan ke depannya. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, baik dari presiden Tuhan, wakil presiden, hingga seluruh jajaran menteri, MPR, DPR, semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah keputusan yang mereka berikan ini adalah keputusan yang dari Engkau saja Tuhan. Dan biarlah mereka saat ini Tuhan memimpin dengan hati yang jujur, hati yang bersih Tuhan, dan takut akan Engkau saja Tuhan. Dan biarlah bangsa-Mu, negara-Mu ini Tuhan menjadi negara yang semakin cinta akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini juga belum percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya melalui sikap hidup kami Tuhan, memancarkan kasih Kristus, kami percaya bahwa mereka akan datang berbondong-bondong dan untuk percaya mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Kami mau peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Namanya doksologi. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Biarlah peringatan ini sungguh mengingatkan setiap kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam hidup ini. Kita mau setia, mau percaya, mau taat setiap firman yang Allah perintahkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi
yang senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahan, baik berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Tuhan yang setia itu, yang akan senantiasa menjaga, melindungi setiap langkah-langkah hidupmu di dalam dunia ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Allah memberkati setiap pelayanan kita semua. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam warta atau e-warta, itu juga ada laporan persembahan. Bapak Ibu dapat melihat jika ada kesalahan tulis nama, ya, ataupun kelupaan di dalam mencantumkan di situ, Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara gereja, ya, dapat menghubungi bendahara gereja. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti biasa persekutuan doa umum itu hari Rabu, ya, tanggal 1 Juni itu kita masih menggunakan aplikasi Zoom maupun YouTube. Tetapi pada tanggal 8 Rabu, tanggal 8 Juni kita akan sudah mulai on-site atau tatap muka persekutuan doanya. Jadi saya mengharapkan biarlah setiap kita tetap dapat setia hadir di dalam persekutuan doa hari Rabu. Ya, kita memang menyediakan link Zoom, tetapi itu untuk mungkin Bapak Ibu yang jauh tempatnya atau mengalami kesulitan untuk hadir di gereja. Jadi mari Bapak Ibu kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk dapat bersekutu di gereja pada tanggal 8 Juni ya. Jadi tanggal 1 Juni ini kita masih bersekutu masih menggunakan Zoom dan YouTube. Lalu pada hari Kamis itu ada persekutuan doa HOP. Jadi teman-teman muda remaja dapat memperhatikannya ya, pada tanggal 2 Juni itu ada persekutuan pukul 6 sore. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih untuk ibadah remaja seperti biasa hari Minggu itu pukul 10. Teman-teman remaja, pemuda saya dorong, mari sudah waktunya kita beribadah di gereja kembali ya. Supaya kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di gereja. Jadi kita yang masih kuat nih, masih semangat, saya mengharapkan dapat beribadah di gereja. Kita dapat melihat beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia saja begitu semangat ya, datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Masakan kita masih muda, tidak punya semangat yang sama ya. Mari teman-teman, setia. Demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengharap Bapak Ibu dapat mendorong anak-anak, cucu-cucu kita, di mana minggu depan, tanggal 5 Juni, itu sudah ibadah tatap muka atau onset di gereja, pukul 9.30. Ya, jadi pukul 9.30 di lantai 2. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang ataupun jemaat yang punya cucu-cucu, mari ajak mereka untuk bersama-sama beribadah di gereja kembali. Ya, tentu saja dengan memperhatikan protokol, diharapkan tetap menggunakan masker. Ya, diharapkan menggunakan masker. Jadi saya mendorong kita semua mengajak anak-anak kita kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan sampai mereka terlena di rumah terus. Karena salah satu juga sekolah di rumah ini juga membuat anak-anak akhirnya malas untuk sekolah di gereja. Ya, tetapi mulai bulan Juli saya dengar
sekolah-sekolah sudah mengajak setiap siswa-siswinya untuk kembali sekolah di gereja. Jadi tolong Bapak Ibu dapat mendorong cucu-cucunya, anak-anaknya dapat beribadah di gereja. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Selasa 7 Juni itu ada persekutuan wanita di gereja. Jadi ibu-ibu tolong memperhatikan jadwalnya. Tanggal 7 akan dilayani oleh penginjil Melisa ya. Hari Selasa 7 Juni pukul 4 sore di gereja ada persekutuan wanita. Mari ibu-ibu yang terkasih dapat bersama-sama kembali ya beribadah, bersekutu di gereja. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi kita juga sudah mendoakan. Bapak Ibu, ada satu pokok doa lagi yang perlu kita doakan dengan sungguh-sungguh ke depan ini, di mana kita sudah bergumul, hamba Tuhan dan majelis, ya bergumul karena pelayanan-pelayanan di gereja, kita rindu gereja kita juga akan mengalami sedikit renovasi. Jadi Bapak Ibu, supportlah terus, dukunglah gereja ini. Kita doakan supaya izinnya nanti juga keluar. Kita doakan juga supaya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan biaya-biaya di dalam renovasi gereja nanti. Ya, doakan dengan sungguh-sungguh, bawa dalam doa Bapak Ibu pribadi juga ya. Dukunglah pelayanan dan pekerjaan Tuhan lewat gereja kita. Jadi Bapak Ibu terus ya, dukung dalam doa supaya Tuhan memberkati untuk renovasi gereja ke depan nanti. Amin. Kita rindu semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ya, doakan supaya izinnya segera keluar, doakan juga untuk segala kebutuhan dan keperluannya. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan warta pagi ini. Saya harap warta yang kita sharekan di grup member dapat Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Oh iya Bapak Ibu, pada tanggal 3 Juni juga Bapak Ibu kita akan kedatangan mahasiswa praktek 2 bulan ya. Jadi ada mahasiswi praktek 2 bulan dari ITA Lawan. Ya, nanti minggu depan akan kita informasikan lebih jelas ya. Namanya dan sebagainya. Ya, demikian informasinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Seperti biasa Bapak Ibu yang nomor dari rendah dulu ya, bisa keluar di sebelah kanan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.